Rekan-rekan, seorang anak SD di NTT meninggal tragis setelah tidak sanggup membeli buku dan pena. Ini bukan sekedar soal pena atau buku. Ini soal akal ketika ingin belajar, tetapi struktur sosial mematikannya. Dalam pandangan filsafat Yunani kuno, pendidikan pernah dianggap sebagai fungsi utama negara, bukan pilihan. Mari kita bedah bersama. Rekan-rekan, korban adalah seorang anak SD di NTT. Ia meninggal karena tidak memiliki alat tulis untuk sekolah. Ibunya tidak mampu memenuhi permintaannya. Data BPS menunjukkan NTT termasuk provinsi dengan angka kemiskinan tinggi. Menurut Amartya Sen, Development as Freedom, kemiskinan bukan hanya sekedar kekurangan uang, tetapi juga dalam berpartisipasi untuk kehidupan yang layak. Ketika seorang anak SD tidak punya alat tulis, maka haknya untuk belajar sedang dihambat. Rekan-rekan, Plato dalam karyanya Republik menegaskan bahwa pendidikan adalah tugas polis. Artinya, kewajiban negara untuk mencerdaskan warganya. Negara yang ideal bukan sekedar kekuatan militer atau kekayaan material, tetapi kemampuan negara untuk membentuk warganya menjadi rasional dan adil. Aristoteles memandang manusia adalah makhluk berakal, zoon logikon, dan makhluk sosial, zoon politikon. Artinya, hak untuk belajar, berpikir, dan berinteraksi adalah inti dari keberadaan manusia. Ketika seorang anak SD tidak punya alat untuk belajar, artinya hak dasarnya sebagai manusia telah dibatasi. Jangan lupa teman-teman, ini konteksnya kita hidup bernegara. Rekan-rekan, Johan Galtung membedakan dua jenis kekerasan. Yang pertama, kekerasan langsung, yaitu kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan struktural, artinya ketidakmampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan dasar. Terkait peristiwa yang dialami seorang anak SD di NTT, tidak dihasilkan oleh individu tertentu, tetapi struktur sosial yang tidak mampu menjamin hak dasar, yaitu pendidikan. Persoalan ini melahirkan berbagai sudut pandang. Yang pertama bisa dikatakan sudut pandang moral tradisional, yaitu pasti yang disalahkan orang tua atau tidak beriman. Lalu dari sudut pandang psikologi sempit ya, anak ini punya masalah pribadi. Tapi ada satu sudut pandang yang tidak boleh kita lupakan, yaitu struktural. Artinya, kekosongan dukungan negara dalam hal ini pemerintah untuk menjamin hak dasar, yaitu pendidikan. Ini yang perlu kita dalami bersama. Rekan-rekan, menurut Martha Nussbaum, negara harus mampu menciptakan kemampuan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan peluang hidup. Jika kemampuan dasar ini tidak tersedia, maka sama halnya kita mencabut martabat manusia. Anak ini tidak hanya kehilangan pena, tetapi juga kehilangan peluang untuk hidup yang setara. Jika negara tidak mampu melaksanakan tugas yang wajib, yaitu mendidik, sama halnya negara mengingkari keberadaan. Rekan-rekan, sebarkan video ini bukan sebagai sensasi tragedi, tetapi sebagai bentuk pertanyaan publik. Ketika seorang anak ingin belajar, namun negara absen, lalu siapa yang menjadi negara?